Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa istri Prabu Siliwangi bernama Nyi Subang Larang. Dari pernikahan tersebut, pasangan Raja Pajajaran beserta istrinya tersebut dikaruniai keturunan sebanyak 3 orang. Ketiga anak mereka masing-masing bernama Walang Sungsang dan dikenal juga sebagai Pangeran Cakrabuana, Rara Santang yang nantinya dikenal sebagai ibu dari ulama Islam yang terkenal di Jawa, yaitu Sunan Gunung Jati. Anak terakhir mereka bernama Prabu Kian Santang yang nantinya juga menjadi pemimpin yang adil. Syarif Hidayat merupakan cucu Prabu Siliwangi dari Rara Santang. Tanggal 12 bagian terang bulan Caitra tahun 1404 Saka, cucu Sri Baduga Maharaja tersebut memberhentikan pengiriman upeti yang rutin dibawa ke Pajajaran setiap tahunnya. Di lain sisi, pada waktu yang bersamaan para armada laut kerajaan Demak telah siap siaga di pelabuhan Cirebon guna bersiap serta menjaga apabila terdapat kemungkinan datangnya serangan dari Pajajaran. Hal tersebut memang benar terjadi di mana Tumenggung Jayabaya dikirim menuju Cirebon dengan membawa 60 anggota pasukan yang membersamainya. Tumenggung yang memang tidak mengetahui keberadaan pasukan Demak yang sudah bersiap siaga di sana kewalahan menghadapi mereka. Ia dan pasukannya yang berjumlah 60 orang tersebut tidak berdaya dalam melawan pasukan gabungan Cirebon Demak hingga akhirnya menyerahkan diri. Mendengar kabar tersebut membuat lelaki yang berkedudukan sebagai Raja Pajajaran itu marah besar. Dengan masih dipenuhi amarah yang menggebu, ia kemudian bersegera menyiapkan pasukan dalam jumlah besar dan berencana menyerang Cirebon. Akan tetapi hal tersebut berhasil digagalkan berkat nasihat dari Purohita yaitu pendeta tertinggi keraton yang bernama Ki Purwagalih. Akibat dari kejadian itu, Raja Pajajaran itu lebih menitik beratkan kepemimpinannya dalam hal pembinaan agama, pembuatan jalan, pembuatan parit pertahanan, hingga pembinaan angkatan perang dan pesawat tempur. Keputusan tersebut ia ambil karena kerajaan Pajajaran adalah negara yang kuat di lingkup daratan namun lemah di laut. Ketika anaknya yang bernama Kian Santang sudah dewasa, Siliwangi lalu diajak anaknya untuk memeluk Islam. Namun, raja yang bergelar Sri Baduga Maharaja itu menolaknya. Kemudian, karena Kian Santang tidak ingin ayahnya berada di jalan yang salah, maka ia tidak pernah menyerah untuk membujuknya. Demi menghindari konflik, diceritakan bahwa Prabu Siliwangi melakukan moksa. Moksa sendiri berarti menghilang dari peradaban saat itu. Mitos yang beredar di kalangan masyarakat Sunda adalah mereka mempercayai bahwa Prabu Siliwangi berubah menjadi macan putih. Menjadi macan putih di sini dapat diartikan dalam 2 hal. Yang pertama adalah bahwa raga dari Sri Baduga itu berubah menjadi seekor harimau putih. Tafsir yang kedua mengemukakan bahwasanya sifatnya lah yang berubah layaknya harimau putih, yaitu menjadi lebih pemberani, bertanggung jawab, serta lebih cinta kepada keluarga. Sri Baduga Maharaja seringkali dianggap sebagai mitos belaka oleh masyarakat Indonesia. Namun, pemimpin kerajaan Pajajaran ini bagi sebagian yang lain diyakini keberadaannya nyata sebagaimana raja dari kerajaan yang lain. Meskipun demikian, kisah Prabu Siliwangi sangatlah melekat dan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tatar Sunda.